Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, di dalam kitab Surah Asrar, yaitu dalam pasal 5 fi bayani ahli tasawuf, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan sebuah hadis, al-alimu yunaqqish wal-arifu yusaqqir. Seorang alim mengukir, seorang arif membersihkan. Bila kita membaca sekilas tentang hadis ini, tentu tidak mudah kita pahami ya Bapak Ibu sekalian. Apa yang dimaksud dengan seorang alim mengukir dan seorang arif itu membersihkan? Jadi seorang arif membersihkan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya menjadi kata kunci bagi kita semua yang sedang belajar zikir untuk memahami apa sih yang disebut dengan arif itu, apa sih ma'rifat itu. Bahkan di dalam hadis ini beliau jelas-jelas menyebutkan bahwa ma'rifat itu berfungsi sekolah, membersihkan. Bagaimana prosesnya? Wal arifu yusaqqil. Seorang arif membersihkan. Baik, mari kita pahami dan kita dalami hadis ini ya Bapak Ibu sekalian. Tentu saja pendekatannya adalah zikir kepada Allah. Dalam hal ini saya memilih zikir tawajuh ya Bapak Ibu, atau zikir tafakkur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita sedang latihan duduk diam tafakkur, itu kan kita berusaha untuk fokus. Kita berusaha sekuat mungkin mengikatkan ingatan batin kita hanya pada zikir khafi. Nah itu kan kemauan kita kan seperti itu ya. Tetapi ternyata tidak mudah untuk fokus, tidak mudah untuk melekatkan ingatan batin kita itu pada zikir khafi. Baru sebentar, wah pikiran kita sudah ke sana kemari. Banyak pikiran-pikiran bawah sadar yang muncul begitu saja tanpa kita kehendaki dan tanpa kita sadari bahkan ya. Nah Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan, memori apapun yang muncul begitu saja di langit pikiran kita, ini adalah sampah batin, ini adalah al-muhaddatsat, harus dinafikan, harus dibersihkan. Nah ini nanti ketemu nanti al-arifu yusaqqir, seorang arif itu membersihkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kan kita sedang duduk diam tawajuh yang lama, itu muncul ide-ide bagus, gagasan-gagasan cemerlang ya. Kadang kita usil ya Bapak Ibu sekalian, kita buka mata, kita ambil selembar kertas, kita ambil pena, lalu kita catat pikiran-pikiran bagus yang muncul begitu saja itu. Jadi kita mencatatnya, mencatat pikiran-pikiran yang bagus-bagus itu yang kita temukan ketika kita sedang mengamalkan zikir. Oh ilham ini, ma'rifat ini. Kenapa? Karena ditemukan ketika saya sedang berzikir. Jadi ketika muncul ide-ide bagus dianggapnya sebagai ilham, sebagai ma'rifat. Ini kesalahan. Kan seperti itu seringkali kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita melakukan yang demikian, itu al-alimu yunaqqish. Kita seorang intelek. Kita senang mengukir ilmu, mengukir wawasan di dalam batin kita. Jadi ketika berzikir muncul pikiran-pikiran yang bagus-bagus, kita langsung mengutipnya, kita langsung ukir di dalam batin kita. Dengan kata lain, pikiran-pikiran itu kita simpan, kita endapkan pikiran-pikiran yang kelihatan bagus itu di dalam batin kita. Jadi kita tidak membuangnya, kita menyimpannya, kita mengendapkannya di dalam batin kita. Nah ini al-alimu yunaqqish, seorang intelek itu mengukir. Jadi kalau kita berzikir dan kita mengaktifkan batin intelek kita, itu biasanya kita akan suka mengutip ya Bapak Ibu sekalian. Mengutip, memungut memori-memori, pikiran-pikiran yang kelihatan bagus itu. Padahal apa yang kita pungut itu sampah batin kita sendiri ya. Tentu hal ini tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu sekalian.
Apalagi kadang-kadang hal ini didukung oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa pikiran-pikiran yang bagus itu tidak apa-apa dikutip, tidak apa-apa diamalkan, dan lain sebagainya. Lagi enak-enak tafakur yang lama, muncul pikiran-pikiran. Wah, kok kayaknya saya disuruh jadi syekh mursyid nih. Oh, kayaknya saya disuruh jadi imam nih. Lalu kita pungut pikiran-pikiran yang kelihatan bagus itu, kita amalkan. Nah, hal ini karena kita seorang intelek. Kita mengutip sampah-sampah intelektual kita sendiri. Kita tidak membuangnya, sampah-sampah yang kelihatannya bagus itu, tapi kita simpan, kita endapkan di dalam batin bawah sadar kita. Ya seperti rumah kita sebetulnya ya Bapak Ibu sekalian. TV bagus, masukin rumah. Nanti datang lagi TV, masukin lagi di rumah. Oh bagus nih. Muncul lagi TV yang baru, masukin lagi ke rumah. Kulkas, oh bagus nih, masukin ke rumah. Datang lagi kulkas baru, masukin lagi ke rumah. Nanti datang lagi kulkas baru, masukin lagi ke rumah. Semua yang kelihatan bagus, kita masukin semuanya ke rumah. Nanti ada kardus bekas kulkas, kardus bekas televisi. Kita tidak membuangnya. Ah sayang dibuang nih, kelihatannya masih bagus nih kardus. Kita simpan juga dalam rumah. Meja, lemari, benda-benda apapun yang kelihatan bagus-bagus, kita endapkan, kita masukkan semua ke dalam rumah. Apa yang terjadi? Rumah kita menjadi penuh, sesak dengan barang-barang yang kelihatannya bagus. Akibatnya rumah kita menjadi sempit. Nah, Bapak Ibu ya, rumah kita menjadi sempit karenanya. Nah, demikian juga Bapak Ibu sekalian. Apabila kita rajin memungut, mengutip sampah-sampah intelektual yang muncul ketika kita sedang berzikir, kita ukir di dalam batin kita, dan ini terus-menerus kita lakukan. Batin kita sesungguhnya tidak pernah lapang, tidak pernah lega. Batin kita sesungguhnya penuh sesak dengan sampah-sampah memori yang kelihatannya bagus, tetapi sebetulnya tidak penting bagi batin spiritual kita. Itu masih mending ya Bapak Ibu sekalian. Memori-memorinya adalah memori-memori atau pikiran-pikiran yang bagus. Bagaimana kalau memori-memori negatif yang diendapkan ke dalam batin bawah sadar kita itu ya? Memori negatif, kemarahan, memori negatif, kekecewaan, semuanya kita endapkan di dalam batin kita. Wah, itu kita pemilik batin pasti akan menderita. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu sekalian. Al-alimu yunakish, seorang intelek mengukir. Itulah yang seringkali biasanya kita lakukan di dalam pengamalan zikir kita. Ide bagus, kita kutip, apapun yang kelihatan bagus, kita pungut, lalu kita ukir, kita endapkan di dalam batin bawah sadar kita. Lalu bagaimana dengan al-arifu yusaqqil, seorang arif membersihkan? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, arif, arafa ya'rifu, itu artinya, ya Bapak Ibu sekalian, artinya mengetahui, ya. Al-arif itu artinya adalah seorang yang mengetahui. Nah, tolong dipahami secara bijaksana kalimat ini ya, supaya kita tidak terjebak pada pengertian ma'rifat yang justru membingungkan. Maka kita dudukkan pengertian arif atau ma'rifat kepada makna aslinya, makna original. Al-arifu itu orang yang mengetahui, knower, sang pengetahui. Nah, itu kata kuncinya. Apabila kita hanya mengetahui, itu arif. Nah, ternyata dengan hanya mengetahui, itu bisa membersihkan. Yusaqqil. Nah, ini, disinilah letak luar biasanya ma'rifat itu. Ma'rifat itu membersihkan. Jadi ketika muncul memori-memori, pikiran-pikiran yang kelihatan bagus ketika kita sedang duduk diam tafakkur, itu cukup diketahui, cukup arif, cukup disadari bahasa lainnya, cukup dilihat. Nah itu sokel, itu akan membersihkan. Jadi lihat saja, perhatikan saja, ketahui saja, arif saja. Yusaqqil, dia akan membersihkan batin. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi ketika memori itu muncul di langit pikiran kita, cukup kita ketahui, ya Bapak Ibu sekalian, cukup kita ketahui saja. Jangan apatis ya, jangan cuek.
Ini bukan arif kalau cuek. Kita tetap bergaul, kita tetap mengetahui memori yang muncul itu. Kita ketahui, maka nanti memori-memori yang kelihatan bagus itu lenyap dengan sendirinya. Nah, ini kan sebetulnya nazrul fana kalau di dalam istilah Guru Agung Pangersa Abah Anom. Wa min kalimatin nafi yunfi jami'a wujudil muhaddatsat min an-nazri wal i'tibar wa yanzuruha nazrul fana. Jadi kalimat zikir itu membersihkan al-muhaddatsat, sampah-sampah batin. Wa yanzurha nazrul fana, yaitu dengan pandangan lenyap, pandangan para arif billah, pandangan ma'rifat. Kita hanya melihat saja, maka yang dilihat akan fana. Kita hanya arif saja, yang diketahui akan lenyap, akan terbersihkan. Al-ariful yusaqqil. Dengan hanya mengetahui, itu akan membersihkan. Nah, ini kan ada di dalam hadis kursi sebetulnya ya. Al-ariful yusaqqil. Hadis kursi yang dijelaskan oleh Tuan Syekh dalam kitab Sirrul Asrar, bab muqaddimah. Lau kasyabtu sabahati wajhi jalali lah tarqad kullu mantaha ilaihi basari. Apabila aku bentangkan kemuliaan wajah keagunganku, lah tarqad, akan terbakar kullu mantaha ilaihi basari, apapun yang tersentuh oleh pandanganku. Jadi Allah melihat, hanya melihat. Nah, ini pandangan ketuhanan. Allah melihat dan hanya melihat, apapun yang dilihat itu terbakar. Ya sama, seorang arif, apapun yang dia ketahui dan dia hanya mengetahui, maka apa yang diketahui itu akan terbersihkan, akan lenyap dengan sendirinya. Jadi di sini kita tidak usah menganalisis, menilai, mengomentari. Ini tugas seorang alim, dan seorang alim itu yunaktish, seorang intelek itu mengukir. Kita seorang arif hanya mengetahui, maka sampah batin itu akan lenyap dengan sendirinya, keluar dari ruang batin kita. Coba kita ambil contoh yang lebih gampang ya. Misalnya bapak ya, bapak ini suka seorang gadis. Tapi kan bapak sudah menikah ya. Mencintai seorang gadis, ini kan tidak dosa ya. Ini manusiawi, ini normal. Hanya nanti ketika rasa cinta ini diturunkan ke syariat, barulah kita menggunakan ilmu-ilmu syariat yang lain ya. Tapi kalau masih dalam frekuensi cinta, itu sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada dosa loh kita mencintai orang lain. Jadi bapak mencintai seorang gadis. Bagaimana sikap bapak? Bagaimana sikap bapak terhadap cinta bapak itu kepada seorang gadis tadi? Jawabannya adalah hadis tadi. Al-alimu yunakkish wal-arifu yusaqqil. Nah, seorang intelek itu akan menjawabnya dengan ilmu, dengan pikiran-pikiran. Nah, ini seorang alim, ya, seorang intelek, seorang ilmuwan. Jadi proses ilmiah itu ada masalah, ada interpretasi, ilmu untuk menyelesaikan masalah, ada kesimpulan. Nah, bagaimana proses intelektual yang dilakukan si bapak? Apakah positif? Ya, mungkin dia akan meninggalkan gadis itu dengan intelektualitasnya. Atau negatif prosesnya. Lalu dia mendekati gadis itu, bertanya berapa nomornya, di mana alamat rumahnya, siapa nama orang tuanya. Nah, ini proses intelektual. Mengukir, menghadirkan dalil-dalil, hujah-hujah intelektual di dalam menyikapi masalah apapun. Nah, lalu bagaimana seorang arif menyikapi masalah ini? Sudah menikah si bapak, tapi kemudian mencintai seorang gadis. Nah, seorang arif hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya melihat, hanya mendengar, tanpa komentar, tanpa analisis, tanpa dialog-dialog pikiran. Suaranya hanya didengar. Ada dia, hanya diketahui. Jadi dengan hanya diketahui, tidak dianalisis, tidak dipikirkan, maka fenomena itu akan berhenti sampai di situ saja Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak sampai ke tempat tidur. Kenapa? Karena yusaqqil, dibersihkan. Hanya diketahui ketika dia ada, ketika dia tidak ada, ya udah selesai. Berbeda dengan seorang intelek, dia akan menilai gadis itu. Dia akan mengomentari gadis itu. Walaupun gadis itu sudah tidak ada, tetapi sampah batinnya, memorinya masih tetap dia simpan di dalam batinnya. Sehingga walaupun gadis itu tidak ada, dia tetap memikirkannya. Bahkan sampai ke tempat tidur. Bahkan
ketika dia sedang bersama istrinya. Seorang arif tidak demikian, berhenti. Ketika ada, dia hanya mengetahui. Ketika tidak ada, apa yang harus diketahui? Tidak ada lagi. Sehingga tidak terbawa ke tempat tidur ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sama ketika kita menyikapi pikiran-pikiran yang bagus ketika kita sedang zikir itu. Lihat saja, perhatikan saja, sadari saja, hanya arif. Maka dengan cara seperti itu, sampah batin itu akan terbuang dengan sendirinya dari ruang batin kita. Dengan demikian, kita yang sedang sama-sama belajar zikir, di posisi mana kita selama ini? Apakah kita al-alimu yunakish atau kita al-arifu yusakil? Kalau selama ini kita al-alimu yunakish, maka tentu saja kita belum bergerak dari seorang intelek menjadi seorang sufi sebetulnya ya. Kita belum bergerak menjadi seorang arif. Padahal yang sebetulnya diinginkan oleh pembelajaran zikir itu adalah kita menjadi arif. Kenapa? Karena al-arifu yusakil. Dengan arif, kita membersihkan batin kita. Maka tentu saja batin akan semakin lega, semakin lapang. Dan dengan demikian, batin menjadi lebih tenang. Dan dengan ketenangan batin itu, seorang arif akan menjadi bijaksana. Bijaksana secara spiritual. Spiritual wisdom. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk pengembangan batin spiritual kita. Allahumma salli ala nabi hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.